TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hits Inspiration. Kembali bersama saya dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengetengahkan kepada Anda semuanya tentang statement yang disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Dalam hal ini beliau Taufik Asgab, atau yang biasa dikenal orang sebagai Habib Taufik Asgab. Dia mengatakan ternyata yang namanya DNA itu ya ngawur. Dalam istilah dia ngawur, nggak jelas, nggak bisa digunakan untuk menentukan nasab. Lebih jelasnya apa yang disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah ini adalah seperti berikut ini. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, tak kasih gambaran dong. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Wah, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal Sahabat TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Taufik Asgab ini, saya melihatnya dan saya menilai dia itu sebenarnya paham tentang manfaat dari tes DNA itu. Tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan hanya bahasa kerennya itu ngeles lah. Jadi DNA itu, tes DNA bukan untuk menentukan nasab. Pendapat Taufik Asgab ini benar, bahwa apabila seseorang telah melakukan tes DNA, misalkan saya sudah tes DNA dan haplogrup saya itu J1 ada terbukti J1, tetapi saya tidak bisa melihat bapak saya dari kakek saya hanya hafal dari saya Bahril Ulum bin Haji Abdul Qadir bin Haji Samsudin bin Haji Kawisan bin Kiai Haji Sejadasih bin Wangsa Wijaya bin Jaman bin Buminata bin Suroprono dan lain sebagainya ke atasnya. Tetapi saya tidak sampai jauh sekali, saya tidak hafal sampai ke situ. Karena apa? Karena itu memang butuh pencatatan. Jadi tes DNA itu bukan untuk menentukan nasab, tetapi bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Misalkan saya mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ternyata saya dengan menggunakan nama ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dites DNA ternyata haplogrup saya sambungannya itu tidak menuju kepada Rasulullah. Itu yang betul, bahwa tes DNA itu digunakan untuk melihat apakah seseorang itu pengakuannya betul atau tidak. Jadi bukan untuk menentukan si A, si B, si C, anaknya siapa, bapaknya siapa, buyutnya siapa, udeg-udeg siwurnya siapa, dan lain sebagainya, sampai canggah dan lain sebagainya ke atasnya itu enggak, ya. Kang Taufik, ini perlu Anda pahami bahwa ketika Anda mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Anda melakukan tes DNA dan ternyata DNA Anda tidak nyambung kepada Bani Hashim yang haplogrupnya itu J1, maka pengakuan Anda sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah itu tertolak. Ternyata Anda bukan keturunan Rasulullah, sehingga nama-nama yang Anda sebutkan ke atasnya itu ternyata bohong belaka. Jadi perlu dipahami ya Kang Taufik, bahwa tes DNA itu bukan untuk membuat nasab. Tidak bisa, memang tidak bisa, menurut saya juga tidak bisa bahwa tes DNA itu untuk membuat nasab.
Karena untuk membuat nasab itu diperlukan catatan-catatan, manuskrip-manuskrip, ilmu nasab. Jadi tes DNA sekali lagi bukan untuk membuat nasab, tetapi untuk memperjelas apakah seseorang itu keturunan Rasulullah atau tidak. Atau justru untuk mencari, jadi jalur keturunannya kelihatan ketika kita melakukan tes DNA, kita berasal dari mana, jalur kehidupan kita sampai mana dan berasal dari mana, itu diketahui melalui tes DNA. Ya Kang Taufik. Nah, ini dijelaskan juga oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Simak ini penjelasannya ya Kang Taufik. Selama ini mereka sendiri bisa jadi nggak tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Bisa jadi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Sekarang kita kasih tahu, Dek, Kang, ente ngaku cucu Nabi, ente bukan cucu Nabi. Saya sejak bayi sudah dikenalkan cucu Nabi. Iya, tapi ini tes DNA-nya Anda bukan. Ini kajian sejarahnya leluhur ente yang disebutkan Ubaid itu katanya anak Ahmad bin Isa. Ini sudah ada dukcapil di masa lalu. Nih dukcapilnya Ahmad bin Isa itu nggak punya anak namanya Ubaid. Nah, dari kebanggaan yang selama ini telah ada di dalam diri mereka, yang dengan itu mereka merendahkan orang lain, maka minimal merendahkan orang lainnya itu akan berkurang. Maslahat apa tidak itu? Maslahat. Nah, itu dia penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sahabat TV Al-Wahhab, dan terkhusus kepada panjenenganipun Ketua Robitoh Alawiyah Abah atau Abu Habib Taufik Asgab ya. Jadi maksudnya ya Anda menolak karena sejak lahir Anda telah dikenalkan oleh orang tua Anda bahwa Anda itu adalah Habib keturunan Rasulullah. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata jalur ke Rasulullahnya itu terputus begitu saja di tengah jalan. Maka ketika Anda saat ini mengagung-agungkan bahwa saya ini keturunan Rasul, sehingga kamu semuanya harus menghormati saya, apa saja keinginan saya harus dipenuhi, sedekah untuk Rasulullah atas nama Rasulullah, mengumpulkan banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak kepada orang lain, kepada jamaah dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW demi untuk kepentingan sendiri. Saya mengatakan kepentingan sendiri. Kenapa saya katakan kepentingan sendiri? Anda bikin pondoknya setelah dibangun ya juga bukan milik jamaah Anda, tetapi milik Anda sendiri. Bangun asrama ini, bangun asrama itu, diambil dari uang mereka yang menjadi jamaah Anda, iuran, sumbangan dan sebagainya. Yang saya lihat banyak itu bertebaran di media sosial, ada yang sampai dimintain 100 juta untuk Rasulullah dengan alasan semacam itu kan mengatasnamakan Rasulullah, menjual Rasulullah SAW demi kepentingan sendiri. Saya katakan itu demi kepentingan sendiri, meskipun Anda membuat untuk pondok pesantren, toh pondok pesantrennya adalah milik Anda sendiri. Para jamaah nggak menjadi ahli warisnya, nggak bisa menjual itu, nggak bisa memiliki, paling juga ikut nyumbang ngaji gitu saja, ikut tahlilan lah kalau enggak. Jadi mereka semuanya nggak merasa memiliki. Nah, ketika bangunan-bangunan itu sudah jadi milik Anda sendiri, untuk anak-anak keturunan Anda sendiri, kan begitu. Nah, dengan cara mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu, maka muncullah suatu kebanggaan, kalau boleh dikatakan sebuah kesombongan bahwa saya ini keturunan Rasulullah. Maka karena itu Anda harus belajar kepada beliau Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Beliau sama sekali tidak pernah mengaku sebagai anak orang hebat, padahal silsilah beliau sangat jelas keturunan orang-orang hebat, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Mau tahu saksi sejarah, saksi hidupnya, beliau adalah Kiai Haji Bukhari Masruri. Ini dia videonya. Beliau itu walaupun keturunan Mbak Kiai, beliau itu tidak pernah membanggakan aku putune
Mbah Hasyim, aku putrane Pak Wahid mboten. Beliau membesarkan diri sendiri, mandiri dan lepas dari orang tua, ngantos dangu teng Mesir, kuliah ngantos teng Irak, teng pundi-pundi menika mandiri. Cuma nek ditakoni titel Gus Dur apa, pancene ya secara resmi ra duwe titel. Sebab terlalu cerdas. Itu kandhani kok. Kok ora terlalu cerdas piye? Ayo, sing kuliah tak takoni. Sampeyan kuliah nang IAIN setahun iki diwenehi pelajaran upamane nang Fakultas Syariah, wenehi pelajaran Quran pirang ayat? Hadis pirang hadis? Pelajaran yang diajarkan di kuliah itu 1 tahun, Gus Dur maca sak jam rampung. Wis mlebu otak, wong scanner. Lah mulane ora betah kuliah nang Mesir lagi cedhiluk ya. Ora kuliah sing arep diwulangno besok buku wajib ini diwaca delok rampung lah apa. Ora betah kuliah niku. Ning enggak ada titel dokter yang kita harus perlu kagum. Beliau punya titel dokter tapi enggak pernah menulis dirinya dokter. Dan tidak pernah disebut dokter. Beliau diceluk Gus mawon kadang-kadang ora seneng. Diceluk Gus berarti sampean ngurmati bapakku to. Mergo Gus niku putrane Kiai, dadi nek sampean nyeluk Gus Dur berarti dianggap ngurmati bapake. Nah, sahabat TV Al-Wahhah wabil khusus Mbah Taufik, Ketua Rabithah Alawiyah, itu tadi Anda harus belajar kepada beliau Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Karena apabila Anda tetap saja dalam kesombongannya, maka dikhawatirkan Anda hidup dalam bergelimangan ketakaburan, merasa menjadi keturunan Rasulullah tapi ternyata belum tentu. Dan berdasarkan klan Anda yang sudah di tes DNA itu nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi minimal Anda telah terbebas dari kesombongan. Begitu ya Kang Taufik. Jadi kita semuanya sebenarnya sedang memperingatkan, bukan dalam rangka membenci, apalagi mau membunuh Anda semuanya para habaib. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun atas segala salah kata dan kalimat. Ilallahi na'budu wa ilallahi nasta'in wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narjus syafa'ah. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.